Kalau surat Paulus lebih dulu dari Injil, siapa sebenarnya sumber ajarannya? Itu semua diajarkan oleh Paulus. Paulus yang mengajarkan. Berarti kalau begitu kan sebenarnya ini adalah ajaran yang belakangan gitu kan. Kalau kita analisis lagi, tentara Romawi nggak tahu kalau Yesus Setelah mati. masalahnya selesai, baru dimunculkan satu persatu. Iya, betul. Yang kalau diurutkan kronologisnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Kecuali misalnya dia bilang di awal, nanti aku pada akhirnya akan begini-begini Iya. untuk menebus kamu. Iya. Dia sendiri nggak ngomong, bahkan dia sendiri Iya. mau penawaran. Iya. Nah, surat-surat Paulus yang 13 itu tadi, Ustaz, Iya. itu sebenarnya ditulis sebelum 4 gospel. Oke. Oh, lebih dulu surat. Lebih dulu surat Paulus. Surat Paulus itu ditulis kira-kira tahun 48 Masehi sampai 65 Masehi. Markus yang dari satu dari gospel itu baru ditulis paling awal tahun 65 Masehi. Iya. Berarti ini Paulus dulu nih yang nulis sebenarnya. Di dalam surat-surat Paulus Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada hubungan dengan Paulus? nggak ada, nggak ada juga. Jadi Paulus yang menulis lebih dulu tidak pernah bercerita tentang bagaimana Yesus disalib. Tidak pernah bercerita ada orang yang sudah mati bangkit ketika Yesus bangkit. Karena dia sendiri belum ikut. Iya, tidak pernah cerita bagaimana Yesus lahir. Iya. Tidak pernah cerita bagaimana Yesus melayani. Iya. Tidak pernah bercerita bagaimana Yesus ditangkap. Iya. Jadi Paulus tidak pernah nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Jadi ini seolah sebenarnya adalah tulisan yang benar-benar baru, Iya. tetapi kemudian diikuti dengan 4 gospel yang menceritakan kehidupan Yesus dari lahir sampai matinya. Jadi ini sebuah apa ya? Pantesan aja Paulus tidak pernah menyebut cerita di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena memang itu sebenarnya adalah sebuah karya dari Paulus sendiri. Iya. Sejarah, budaya, cipta, karya manusia, Helenisme, Platonisme, paganisme, Paulus campur semua, akhirnya jadilah satu yang fix, Iya. final. Betul. Lalu barang yang final ini toh pada akhirnya pecah juga, Iya. menjadi ortodok, menjadi Katolik, menjadi Protestan. Gimana cerita ortodok dengan Katolik? Nah, ketika di abad keempat yang tadi saya cerita ada konsili Kalsedon, Ustaz, Ya. itu gereja itu disebut dengan gereja patriarki, mempunyai 5 kota pusatnya mereka, yaitu di Roma, Alexandria, Yerusalem, Antiok, dan Konstantinopel. Ketika mereka sudah menjalankan gereja patriarki ini, barulah di tahun 1054 mereka pecah karena apa? Karena masalah manajemen pemimpin gereja. Kemudian masalah akidah juga ada perbedaan. Kalau orang ortodok bilang, Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Roh Kudus berasal dari Bapa Saja. Kalau Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak gitu. Oke. Nah, ini masalah akidah lagi kan. Gara-gara itu mereka pecah tahun 1054, Katolik melanjutkan tradisi sebagai gereja barat di bawahnya Banyak mereka. juga ikhtilafnya. Banyak. Iya. Di bawahnya mereka membawahi gereja-gereja Latin. Iya. Kalau yang Ortodok membawahi gereja-gereja Timur. Timur. Tahun 1054. Kemudian tahun 1516 yang tadi mungkin saya cerita di masjid bahwa ada seorang juga petinggi gereja mereka sendiri Katolik, Martin Luther, memprotes gereja sendiri karena buat dia pengampunan dosa itu urusan pribadi antara manusia dan Tuhan. Nggak perlu pakai surat Tidak perlu surat sertifikat gitu lah. Sertifikat. Nah, timbullah Kristen Protestan Iya. di abad 16.